sebelum kita mengawali ibadah kita ini, kami mau ajak kalian semua untuk menaikkan pujian terlebih dahulu dengan pujian pertama, I Love You Jesus. Baik, adik-adik turis sekalian, kita akan memulai ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tema ibadah kita kali ini adalah aku lemah, tapi aku bisa. Sebelum kita lebih lanjut mengikuti rangkaian ibadah kita kali ini, mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dan bimbingnya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan masih memperbolehkan kami untuk bertemu melalui ibadah sebentar ini Tuhan, biar kiranya Tuhan memimpin ibadah kami ini sepanjang berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir, dan berkati adik-adik yang mengikuti ibadah studio, begitu juga Tuhan koneksi internet yang memampukan kami juga untuk bergabung adik-adik, biar kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik Ture, pujian kedua kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Oke, adik-adik terus sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh benar lagu yang kami nyanyikan bersama bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, supaya kami mengetahui apa yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu, dan juga untuk menyadari setiap kesalahan yang seringkali kami lakukan karena kami lebih mengandalkan diri kami sendiri yang sebenarnya kurang dan lemah ini. Terutama adik-adik Ture yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, Tuhan yang berikan hikmat dan pengertian bagi mereka, buka hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka dapat menunjukkan siapakah mereka sebenarnya, yaitu anak-anak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan, dan biarlah apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu yang kurang ini, agar semuanya berasal daripada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik terus sekalian, selamat siang ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan cerita firman Tuhannya itu judulnya apa? Mungkin kalian tadi sudah tahu ya semuanya. Masih ingat nggak ya? Coba Bang Ode tanya dulu nih. Ben, temanya hari ini apa Ben? Temanya hari ini apa, ingat nggak? Tema buat hari ini, kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener loh kalau nggak salah itu. Apa Ben? Lupa. Anda yang ingat ada nggak? Semi, ingat nggak Sam? Waduh, kayaknya nggak terlalu diperhatiin ya temanya ya. Oke deh, nggak apa-apa. Kita lihat ya, tema hari ini adalah, ini dia, aku lemah tapi aku bisa. Oh, aku lemah tapi aku bisa. Bisanya juga dibuat besar. Kenapa? Kenapa sih temanya diangkat ini? Karena seringkali ya anak-anak kalian ya, anak-anak tunas remaja itu merasa bahwa aduh aku mah nggak bisa lah, nggak bisa ngapa-ngapain lah, aduh aku mah males, aduh aku mah ini, aduh aku mah itu, aduh aku mah ini ya. Jadi banyak yang membuat kita sebenarnya merasa bahwa aduh aku tuh nggak bisa melakukan ini. Tapi sebenarnya kata firman Tuhan, kamu pasti bisa. Nih, Bang Ode mau menayangkan satu video. Ya, kita akan melihat satu video. Videonya tentang apa? Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Tamu saya berikutnya usianya baru 10 tahun, tapi baru-baru ini dia mengukir prestasi di negeri orang, di luar Indonesia. Keren banget loh. Usianya masih sangat muda, Joy Alexander. Hai Joy, apa kabar? Silakan duduk. Jadi Joy ini kemarin, tepatnya di bulan Juni ya, baru pulang dari Odessa, Ukraine. Dan kamu itu di sana, coba ceritain kamu ngapain coba tepatnya. Aku pengen tahu dari mulut kamu sendiri aja. Di tempatnya? Iya, tepatnya kamu ngapain di sana waktu itu dan apa yang kamu dapatkan di sana? Prestasi apa? Ya, menurut saya sih prestasi asik, audiensnya asik. Saya senang main di situ. Asik tempatnya di Odessa. Di Odessa ya. Nah, Ukraine. jadi kemarin itu Joy katanya meraih prestasi dalam event dunia dengan meraih Grand Prix First International Festival, benar nggak? Itu kontes jazz improvisation skill yang diselenggarakan pada bulan Juni kemarin. Benar? Iya. Thank you. Keren banget. Nah, ini apa? Nah, itu Grand Prix dan trofinya. Itu Grand Prix-nya, ini trofinya. Iya. Itu baru pertama kali kamu ikutan event seperti itu? Kok bisa sih, gimana sih ceritanya? Ya bisa dibilang aku baru. Jadi ini competition bukan competition menang. Jadi ini kan competition jazz, ada. Jadi ada improvisasi, terus festival sama kontes. Keren.
Jadi aku cuma bisa bilang keren-keren. Yang di situ yang ikut semuanya usianya 10 tahun atau berbagai macam sih? Actually itu usia udah besar-besar ya aku. Sudah lebih besar dari kamu? Iya, kayak ada yang 50. Ada yang 50? Iya. Jadi ada ini yang maksudnya bermain musik sambil berimprovisasi gitu dalam bermain musik kayak gitu? Jam aja sih, jam. Jam. Oh, jam session Kayak, gitu. Iya. Jadi main ensemble. Main ensemble. Banyak ensemble-nya kayak 9 orang. 9 orang. Oke, dan kamu yang paling muda di situ? Iya. Kamu yang paling muda di situ? Iya. Keren. Kebetulan di sini ada ininya, ada tayangannya ya. Kita ada rekamannya waktu kamu lagi perform di Ukraine. Kita lihat ya, seperti apa. Boleh dipasang, diputar? Oke, nah mungkin Bang Ode mau tanya dulu nih ya sama adik-adik Ture ya. Pernah dengar nggak tentang Joy Alexander? Semi, Rico, Adele, Ben, ada lagi nggak yang masuk? Pernah dengar nggak tentang Joy Alexander nih, adik-adik Ture? Ada yang pernah dengar nggak? Belum pernah, Bang. Oh, belum pernah. Nah, ini kan kalau kata Tima kan kakak turenya nih, adik-adik turenya nih, Bang Ode mau tanya adik-adik turenya ya. Udah pernah. Kakak turenya aja belum ada yang belum pernah nih. Kalau adik-adik ture pernah nggak? Udah Ben? pernah. Udah pernah. Oh, udah pernah. Dengar dari siapa, Ben? Di sekolah? Ada itu, waktu itu lihat ada guru musik, kita kasih nama gitu. Menyanyi Indonesia, aku denger aja lagunya. Oh, gitu ya. Oh, jadi Ben juga ini ya, les musik gitu, Ben? Enggak, guru sekolah yang Oh, ngajar guru seni sekolah. musik. Guru sekolah musik cerita tentang Joy Alexander gitu ya. Nggak terlalu ceritain gitu. Cuman pernah sebut namanya gitu ya. Oke, Iya. oke. Kalau Semi belum ya, Sam? Belum. Belum pernah. Kalau Riko udah pernah dengar belum Joy Alexander? Belum juga. Adele? Udah belum, Del? Adele? Oke, coba kita lihat ya. Nah, Joy Alexander itu, kelihatan nggak ya? Nah, Joy Alexander itu adalah seorang remaja Kristen kelahiran 2003 yang sangat berprestasi tetapi memiliki kekurangan. Kira-kira kalian bisa tahu nggak kekurangannya tadi dari video tadi apa? Tadi kalian lihat videonya kan? Kalian melihat ada sesuatu yang tidak biasa kan dari Joy Alexander apa? Apa yang kalian lihat tadi? Waktu tadi pembawa acaranya menanyakan sesuatu, lalu Joy Alexander jawabnya gimana? Ada nggak? Lihat nggak tadi? Lihat nggak? Tadi ketika pembawa acaranya menanyakan sesuatu, kalian lihat kan ya, Joy Alexander itu jawabnya itu ternyata agak-agak bingung gitu dia jawabnya. Agak-agak aneh gitu ya. Pembawa acara yang nanya ini, Joy Alexandernya nangkepnya kok agak beda gitu ya. Oh, dia cadel. Dia juga cadel. Ya, tadi kedengaran kata-katanya memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
nggak terlalu sempurna gitu ya mengucapkannya. Tapi yang paling tidak biasa itu adalah tadi ketika dia ditanya, itu jawabannya agak-agak sedikit nggak nyambung tuh ya. Agak-agak sedikit nggak nyambung. Ditanya tentang ini, dia jawabnya yang lain ya. Tentu ada yang dia jawab benar, tapi kebanyakan jawabannya itu sedikit tidak nyambung. Nah, kalian tahu apa yang terjadi terhadap Joy Alexander? Ternyata dia itu memiliki gangguan mental yang bernama ADHD. ADHD itu ada singkatannya panjang ya, bahasa Inggris, tapi Bang Ode bilang aja ADHD itu singkatnya itu adalah dia itu anak yang hiperaktif dan kurang fokus gitu ya. Jadi anaknya itu hiperaktif dan kurang fokus. Ada yang bilang juga Joy Alexander ini dia itu ada yang bilang nih ya, tapi Bang Ode sih nemuinnya informasinya dia itu ADHD, ada yang bilang dia itu ternyata autis gitu. Dia itu ternyata autis sehingga kadang kalau ngobrol sama dia itu ya kadang kurang nyambung gitu kalau menjawab. Tapi ada yang hebat dan luar biasanya apa? Tadi ya, bahwa dia itu punya keistimewaan untuk bermain piano. Kalian tahu di usianya yang ke-10 tadi ya, videonya itu tahun 2013, di usia yang ke-10 itu dia mendapatkan hadiah piala yang lumayan hebat gitu ya. Lumayan hebat karena dia bisa memainkan piano dalam genre atau jenis musik jazz. Nah, jenis musik jazz itu biasanya itu apa? Biasanya itu adalah orang-orang dewasa gitu karena belajarnya itu susah musik jazz itu ya. Karena apa? Mainnya itu sulit gitu ya, nggak seperti lagu pop atau lagu dangdut gitu ya. Tapi sulit sekali karena banyak sekali kunci nadanya. Nah, tapi Joy Alexander itu dia di usia yang 10 itu dia sudah bisa mendapatkan sebuah penghargaan yang lumayan bergengsi. Nah, dia itu belajar, tahu nggak kalian? Dia itu belajar di usia 7 tahun ya, tepatnya itu 6,5 tahun kalau dia cerita. Dan dia belajarnya otodidak, karena dia belajarnya sendiri gitu. Papa mamanya itu senang main musik gitu ya, dan dia dengerin gitu ya. Papa mamanya juga dengerin lagu jazz ya semenjak dia dalam kandungan sampai dia usia sekitar 6-7 tahun. Nah, dia tuh sebenarnya belajar piano, tapi ketika diajarin sama piano, gurunya itu nyerah. Aduh, anaknya nggak bisa diatur. Karena apa? Dia Joy itu dia main sesukanya dia sendiri, improvisasi sendiri gitu ya. Sehingga gurunya itu nyerah. Tapi justru orang tuanya itu melihat bahwa wah, Joy ini ternyata hebat ya, nggak diajarin aja kok dia bisa berimprovisasi sendiri gitu ya. Dan akhirnya di usia yang ke-11 tahun dia dibawa ke Amerika Serikat untuk mengembangkan talentanya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dia adalah menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan nominator atau nominasi Grammy Awards. Grammy Awards itu adalah sebuah penghargaan kelas dunia, penghargaan paling tinggi bagi musisi-musisi di seluruh dunia. Jadi kalau ada orang yang masuk nominasinya aja itu dianggap hebat, apalagi kalau menang. Nah, saat itu kalau kalian pernah dengar Taylor Swift, Adele, ada yang namanya mirip Adele ya, penyanyi terkenal dari Inggris. Nah, mereka itu satu panggung nih si Joy Alexander itu, dan dia mendapatkan nominasinya itu di usia yang ke-12 tahun. Kira-kira waktu umur 12 tahun kalian lagi ngapain ya? Sam, usia 12 tahun lagi ngapain Sam? Usia 12 tahun berarti kalian waktu kelas 6 SD ya? Kurang lebih ya, kelas 6 atau kelas 5 SD. Nah, tapi Joy Alexander itu sudah mendapatkan penghargaan ya. Dia sekarang usianya kurang lebih sudah 18 tahun ya, mau menjelang 19 tahun. Nah, adik-adik turis sekalian, dari cerita Joy Alexander ini ya, kita bisa melihat bahwa memang kita ini semua punya kekurangan, punya keterbatasan. Tapi Tuhan juga memberikan kita banyak kelebihan gitu ya. Nah, persoalannya adalah kadang kita nggak tahu nih kelebihan kita apa. Tapi Joy Alexander ini orang tuanya itu tahu, oh Joy Alexander ini punya kelebihan nih, yaitu dia bisa memainkan piano yang susah-susah, ya yang susah-susah, sehingga dia bisa berprestasi di usia yang sangat muda dan bisa mengharumkan nama Indonesia
Gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian punya kekurangan, ya jangan kalian merasa minder. Aduh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Aduh, aku bisanya cuman ini, aku bisanya cuman itu. Stop kalian bilang kalian itu tidak bisa. Stop kalian itu kalian tidak mempunyai kelebihan. Kalian punya kelebihan. Cuman persoalannya adalah kalian menyadari kelebihan kalian atau tidak. Nah, sekarang kita masuk di dalam cerita firman Tuhannya ya. Jadi cerita firman Tuhannya itu diambil dari 2 Korintus pasal yang sebentar ya, Bang Ode buka dulu. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kalian semua bawa Alkitab nggak? Bawa Alkitab ini nggak? 2 Korintus. Semi, Ben, Riko, sama Adel bawa Alkitab nggak? Buka Alkitab nggak saat ini? Lagi buka. Lagi buka. Ben lagi buka ya? Tadi 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Oke, selain Ben, siapa lagi yang buka Alkitab? Ada lagi nggak yang buka Alkitab? Nggak ada? 2 Korintus pasal 12, Riko. 2 Korintus 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-10 nih. Nah, supaya kita mengerti ya tentang apa yang disampaikan, lebih bagus kita baca nih ya, baca firman Tuhannya. Nah, makanya Bang Ode mau tanya nih, siapa aja nih yang pegang Alkitab nih? Tadi ada Ben. Kalau Riko sudah dapat 2 Korintus pasal 12? Gimana kalau Semi dan Adel? Ya, Sam? Nah, kalau memang buka Alkitab, nah kita mau baca ya, tapi kita bagi-bagi ya ayatnya ya. Nah, kenapa, Sam? Lagi buka? Udah. Oh, udah ya. Nah, sekarang Bang Ode mau minta tolong buat adik-adik Ture juga bantu baca ya. Bang Ode akan baca ayat yang 1 dan yang kedua, Ben ayat 3 dan 4, lalu Riko ayat 5, 6, lalu Semi ayat 7, 8, lalu Adel 9, 10 ya. Sudah siap? Ya, ingat Ben 3, 4, Riko 5, 6, Semi 7, 8, Adel 9, 10. Ya, kita akan mulai sekarang. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Lanjut, Ben. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Riko, lanjut Riko. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya hendak bermegah juga aku bukan orang bodoh lagi, tetapi aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya tidak ada orang yang menghukumkan kepadaku lebih daripada yang mereka dengar daripadaku. Ayo Sam. Dan supaya aku jangan meninggikan diri,
karena penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Ayo Adel yang terakhir. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke, terima kasih nih buat adik-adik tur, hebat semuanya ya. Kalian bisa bantu baca Alkitab. Nah, hari ini ceritanya tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu adalah salah satu rasul yang hebat ya. Walaupun dia bukan murid langsung Tuhan Yesus, tapi dia adalah salah satu rasul yang hebat karena melalui pelayanan dia banyak orang-orang di luar orang-orang Yahudi itu yang mendengarkan cerita kebenaran, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada yang menjadi ganjalan nih yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia itu ya, jadi yang dia ceritain, yang dia tulis di dalam 2 Korintus 12 itu, ya banyak penafsir yang bilang itu adalah dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia itu memiliki penyakit yang aneh. Penyakitnya itu dibilang duri dalam daging, ya. Apa sih yang terjadi terhadap dia yang duri dalam daging itu? Katanya itu dia tiba-tiba bisa berhalusinasi, lalu dia tiba-tiba kejang-kejang sendiri katanya gitu ya. Dan itu membuat dia menderita, membuat dia kesakitan. Tapi ya, meskipun dia punya kelemahan itu, meskipun punya penyakit itu, sebenarnya dia sudah berdoa ya kepada Tuhan. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya apa ya? Supaya penyakitnya itu lepas gitu ya. Kan katanya kan kita bisa berdoa meminta kepada Tuhan ya. Tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doanya gitu ya. Dia sudah berdoa, mungkin juga dia sudah berobat kemanapun juga, tapi dia tidak sembuh-sembuh juga. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mau menerima hal tersebut. Oke deh, aku punya kelemahan, aku punya penyakit, aku punya sesuatu yang tidak menyenangkan yang aku miliki. Karena Tuhan punya rencana atas kehidupanku. Jadi dia tidak protes sama Tuhan, dia menerima, oh iya kekuranganku ini, tapi aku percaya ada rencana Tuhan yang hebat. Karena apa? Justru walaupun dia lemah, dia punya kekurangan, dia punya penyakit yang sering mengganggu pelayanan dia, tapi justru dia bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja atas hidupnya. Ya, tapi dia justru bisa melihat bahwa meskipun dia punya sakit, tapi ternyata Tuhan menolong dan memampukan dia supaya dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, ini ayat emas kita pada hari ini, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9 yang tadi sudah dibacakan oleh Adel. Ya, Bang Ode bacakan sekali lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, kita nggak perlu protes sama Tuhan. Tuhan kok dia bisa ranking 1 terus? Aku kok rankingnya nggak pernah ranking 1. Lalu kita protes sama Tuhan. Wah Tuhan nggak adil nih. Tuhan nggak baik nih sama aku. Tuhan nggak mengasihi aku. Nah jangan berkata seperti itu dulu adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan mungkin punya rencana yang lain dalam kehidupan. Ya, pasti Tuhan memberikan kamu kelebihan. Ya, yang bisa kamu maksimalkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalaupun kamu punya kekurangan, jangan itu membuat kamu sedih, membuat kamu tidak percaya diri, membuat kamu males-malesan, tapi kamu yakin dan percaya bahwa kalau kita lemah, kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang menolong kita, yang dapat memaksimalkan kelebihan yang kita miliki selama kita mau berserah kepada Tuhan dan kita mau berusaha.
Nih, kalau ditanya nih ya, waktunya sharing. Kalau ditanya apa sih kelemahan kalian yang kalian bisa sadari dan kalian bisa rasakan langsung nih. Ben, kalau Bang Ode tanya sama Ben punya kelemahannya apa, Ben? Kelemahannya tuh kadang suka males. Kadang suka males. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Ben udah jujur. Kalau Riko kelemahannya apa sih Riko? Kalau menurut Riko sendiri kelemahannya Riko apa? Boleh di chat juga kalau mau nih. Kalau dibilang Riko kelemahannya apa? Boleh juga bilang, wah Bang Ode, aku mah nggak punya kelemahan dong. Nah, boleh juga. Riko, kira-kira Riko tahu nggak kelemahannya Riko apa nih? Males sama sering begadang. Sering main game ya begadangnya ya main game. Kalau Semi, oh nonton bola. Kalau Semi gimana Sem? Kira-kira apa sih kekurangannya Semi? Kelemahan yang Semi rasakan. Aduh Semi itu kelemahan semi tidak tahu kelemahan sendiri. oh belum tahu. Oh belum tahu, nggak apa-apa. Nanti bisa tahu. Semi itu misalnya lemahnya gini, kelemahannya Semi, aduh aku tuh nggak bisa hitung-hitungan Bang Ode. Nah, misalnya itu juga kan kelemahan ya. Atau cepat marah. Waduh, itu juga kelemahan, gitu ya, misalnya. Atau ya yang banyak ya contoh-contoh kelemahan. Kalau Adel apa Del? Kira-kira kamu tahu nggak kelemahan model? Sama kayak yang lain sih, kayak males gitu, terus beberapa lemah dalam pelajaran juga. Dalam pelajaran juga. Apa? Khususnya matematika? Iya. Karena susah, aduh pusing banget ngapalin rumusnya, ininya itu ya. Nah, apapun kelemahan kita, apapun kelemahan yang kalian miliki, tadi yang seperti Bang Ode sampaikan, jangan sampai itu membuat kalian jadi, udahlah aku mah emang males lah. Udah emang gimana lagi, aku mah udah males satu. Aku mah emang nggak bisa matematika, jadi udahlah nggak usah belajar. Nah, enggak. Ya, kalian jangan sampai seperti itu. Ya, karena kalian punya kelemahan, jangan sampai kalian, udah saya nggak mau melakukan apa-apa. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini nih yang pertama, terus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kamu lakukan. Ya, jadi kalau misalnya kalian memang lemah di satu bidang, ya jangan jangan bilang bahwa kalian udah deh aku nggak mau lagi melakukan sesuatu. Terus mengandalkan Tuhan, ya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Tapi Bang Ode, Paulus aja juga nggak didengerin doanya. Ya mungkin kalau Paulus kan Tuhan punya rencana yang lain. Tapi kalau kamu memang Tuhan juga bisa ada rencana yang lain. Tapi gimana kamu bisa tahu rencana Tuhan kalau kamu tidak berdoa, tidak baca Alkitab, dan tidak datang kepada Tuhan. Yang kedua, selalu berjuang dan jangan mudah putus asa. Kalau misalnya kalian udah merasa bahwa udahlah aku mah diem aja lah, aku mah ngapain aja lah, aku mah tidur aja lah, aku main game aja lah. Ya kalau gitu mah ya kalian tentu tidak akan menjadi lebih baik dong kalau misalnya tidak berjuang dan mudah putus asa. Nah, ada lagi yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah belajar dengan giat dan kalian juga bekerja sama dengan orang lain, minta tolong orang lain. Misalnya kalian nggak bisa pelajaran ini, kalian bisa tanya teman kalian yang bisa, tolong ajarin aku dong. Atau misalnya kalian tanya sama saudara kalian, tanya sama kakak kalian nih. Contohnya nih kakak-kakak Ture nih ya. Nih contohnya Kak Tati, Kamar nih. Wah matematikanya jagoan, bener nggak nih? Jadi kalau misalnya Adel bingung, bisa belajar nih sama Kak Tati atau Kamar nih ya. Nah adik-adik sekalian, sebelum menutup nih Bang Ode punya satu cerita ya. Ceritanya itu di sebuah negeri dongeng, itu tangan, kaki, otak, dan juga perut itu, tiga ya. Tangan, kaki, dan otak itu mereka berkelahi, mereka bertengkar. Mereka bilang, akulah yang paling hebat, katanya. Wah, pokoknya mereka bilang, aku yang paling hebat. Tangan tuh bilang, aku dong yang paling hebat. Karena aku dengan adanya aku, tubuh itu bisa bekerja dan bisa mendapatkan uang. Kaki nggak mau kalah. Oh, tunggu dulu dong tangan. Kalau nggak ada kaki, nggak ada aku, kamu tubuh kan nggak bisa pergi kemana-mana. Gimana mau kerja? Wah, otak yang paling sombong itu bilang, wah, di antara kalian itu aku dong yang paling hebat.
Coba kalau nggak ada otak, pasti kan nggak bisa tuh bekerja seluruh anggota tubuh. Justru aku yang paling hebat. Lalu datanglah perut. Datanglah perut, lalu 3 orang ini bilang, wah ini nih anggota tubuh yang paling nggak berguna, yang nggak pernah ngapa-ngapain. Cuman bisa nerima makanan aja. Oh, semuanya ketawa, semuanya setuju kalau perut itu dianggap yang paling tidak hebat gitu ya, paling nggak ada gunanya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya perut itu sedih, perut itu tidak mau melakukan apa-apa. Dan apa yang terjadi ketika perut tidak melakukan apa-apa? Pokoknya ada makanan masuk dia tolak, makanan masuk dia tolak. Akhirnya tubuh menjadi lemah, ya. Tangan yang biasanya kuat, kaki yang bisanya pergi kemanapun, dan otak yang mengatur seluruh anggota tubuh jadi tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, ya. Lalu akhirnya tangan dan kaki bilang, aduh perut maafin aku ya, karena aku berkata kamu itu tidak penting. Dan otak yang paling menderita ya. Coba kalian pernah nggak makan selama 1 hari? Apa yang terjadi? Pasti pusing kan, nggak bisa belajar. Nah, otak juga menyadari bahwa ternyata perut itu punya kelebihan juga. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalian semua punya kelebihan. Dan kelebihan kalian itu harus kalian tonjolkan, ya, harus kalian maksimalkan, dan jangan sampai kalian merasa minder atau kurang percaya diri karena kalian punya kelemahan. Nah, adik-adik sekalian, itu cerita firman Tuhan hari ini. Dan seperti biasa, hari ini kita juga akan ada games ya. Coba kita akan keluar dulu ya. Games-nya tentang apa? Games-nya ini kan tadi Bang Ode cerita bahwa kita itu membutuhkan orang lain nih untuk saling menolong gitu ya, untuk saling menguatkan. Karena kalau cuma 1 orang mungkin kalian cuma bisa melakukan 10, tapi kalau 2 orang bisa melakukan 20. Apalagi 10 orang bisa melakukan 100. Nah, hari ini kita main games-nya adalah main puzzle. Tapi main puzzle-nya bukan Bang Ode yang bermain, yaitu kalian. Bang Ode akan pisahkan 2 tim ya, karena ini ada 4 orang nih adik-adik sekolah minggunya ya, masih ada kan ya? Ada 4 orang. Nah, Bang Ode mau bagi 2 tim. Yang pertama itu adalah Ben dan Riko, itu adalah kelompok yang pertama, Semi dan Adel adalah kelompok yang kedua. Ya. Ben dan Riko kelompok yang pertama, Semi dan Adel adalah kelompok yang kedua. Oh, Bang Ode juga mau deh kakak-kakak turunnya juga ikutan nih ya. Kak Emma sama Kak Tati itu akan gabung juga dengan Ben dan Riko. Kak Vina dan Marni akan gabung dengan timnya Semi dan Adel. Oke. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, apa yang akan kalian lakukan? Kalian itu akan menyusun puzzle bersama-sama. Ya, jadi berempat itu puzzle-nya bersama-sama ya. Nih, Bang Ode akan tunjukkan dulu ya. Bang Ode akan tunjukkan dulu. Bentar ya. Bang Ode akan tunjukkan dulu. Nanti Bang Ode akan kasih ke linknya itu. Ya, linknya itu. Jadi sekarang tim pertama dulu yang main ya. Tim pertama itu tadi kan Ben sama Riko, lalu kakak turunnya itu Emma dan Kak Tati ya. Kak Emma dan Kak Tati ya. Nah, sebentar nih, kita loading dulu ya. Kita loading. Main gamesnya seperti apa. Jadi nanti linknya itu kalian pencet, lalu kalian masukkan nama kalian ya, lalu kalian akan bersama-sama menyusun puzzle-nya. Oke? Nih Bang Ode. Kita satu-satu dulu ya. Nah, karena ini adalah tim, berarti kita akan melihat siapakah yang paling cepat. Oke? Nah, kita share screen dulu ya, Bang Ode share screen dulu ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini tampilannya ya. Jadi kalian taruh nama kalian di sini lalu klik join the game. Baru nanti kalian bisa. Nah, kelompok 1 ya, siap-siap ya. Nih Bang Ode akan Bang Ode juga akan masuk tapi Bang Ode nggak akan main nih ya, tapi supaya bisa ngelihat nih ya.
Oke, nah Bang Ode akan kirim ke sebentar, akan kirim di chat room ya. Akan kirim nih. Ini untuk kelompok 1 nih. Ada nggak di chat room? Nah, udah keluar ya. Jadi kelompok 1, Ben, Riko, lalu Kak Emma sama Kak Tati, kalian klik aja langsung, klik, lalu nanti akan keluar seperti ini, join the game gitu ya. Lalu kalian namain nama kalian, boleh terserah mau ganti nama juga, misalnya jadi Ben mau ganti nama jadi Michael misalnya, Riko mau ganti nama jadi Kevin atau siapapun bolehlah ya. Tapi ya pakai nama sendiri ya, karena nama kita juga hebat dan luar biasa. Oke, setelah itu kalian join the game. Udah ada Ben nih. Ayo dong Riko, Kak Tati, Kak Emma nih masuk dong. Udah ada Kak Tati yang join juga. Nah, gambarnya apa yang akan kalian lihat nih? Gambarnya kalian menyusun sebuah bangunan gereja. Oke. Riko juga udah masuk. Ayo Kak Emma. Ayo caranya apa? Kalian tinggal gerak-gerakin ini nih, gerak-gerakin nih, main puzzle-nya bersama-sama. Nah, main puzzle-nya bersama-sama nih, gambarnya nih Bang Ode tampilin lagi. Nah, ayo. Wah, kita lihat ya berapa menit waktunya kalian nih. Sudah 50, udah 1 menit. Nah, kira-kira siapakah yang paling cepat? Waduh. Ben, Kak Tati nih, udah nih, ayo. Wah, mantep nih. Kayaknya ada yang kurang benar. Satu lagi. Wah, selamat. 1 menit 50 detik. 1 menit 50 detik ya. Oke. Sekarang kita akan coba kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua tadi Semi, Adel, Kak Vina sama Kak Marni ya. Siap-siap ya. Bentar, kita nyalain dulu. Nih. Ini untuk yang kedua. Nih. Nah, itu untuk bagian yang kedua. Jadi kalian masukin nama kalian, klik join the game. Nah, siapa yang udah masuk ya? Siapa aja nih yang udah masuk nih? Sama, kalian juga akan merangkai gereja. Oh, Adel udah masuk. Kavina udah masuk. Kamarni udah masuk. Oke, kalau udah masuk mulai. Ya, Semi juga udah masuk. Ya. Ayo, kira-kira bagaimanakah kelompok 2 ini? Kira-kira bisakah kelompok 2 ini Oh, Kavina left nih. Kavina masuk lagi dong. Nanti kalau kurang orangnya nanti nggak bisa join lagi. Sudah 29 detik, sudah 30 detik. Bagaimana kelompok 2? Kira-kira kelompok 2. Nih, kasih ininya. Sudah 46 detik. Waduh, ini kayaknya masih
banyak nih kelompok 2 nih. Waduh, kira-kira mereka bisa lebih cepat nggak ya dari kelompok 1 nih ya? Wah, 1 menit 4 detik. Waduh. Ayo kira-kira. Waduh. Up. Mana? 1 menit 30 detik. Ayo 20 detik lagi nih. Kalian bisa nggak? Nih kelompok 2. Up. Up. Oh, belum tepat nih. Wah, 1 menit 45 detik, berarti 5 detik lebih cepat nih dari kelompok 1. Wah, tadi itu kirain kelompok 1 bakal lebih ini ya, lebih cepat ternyata. Kita kasih kesempatan lagi ya buat kelompok 1 ya. Kelompok 1 nih kasih lagi nih ya, sekali lagi ya. Coba stop share dulu ya. Kita akan kasih lagi 1 link lagi buat kelompok 1 nih. Apakah kelompok 1 bisa lebih baik lagi? Nah, kita tunjukin dulu ya kelompok 1 ya. Coba, wah tadi kan bisa jadi ya. Wah baru awal-awal nih Bang Ode, sekarang kita udah lebih hebat nih. Coba kita lihat. Nah, ini yang baru nih ya buat kelompok 1 ya. Nih. Nih, buat kelompok 1 lagi nih. Buat Ben, Riko, Kak Emma sama Kak Tati nih. Ya. Nih gambarnya ini. Gambarnya gereja juga. Udah pada masuk lagi belum? Oh, Riko udah masuk. Kak Emma udah masuk. Yang udah masuk udah boleh mulai nih. Ayo. Bisakah kalian memperbaiki waktu? Ah, ini cuma berdua aja nih. Ben sama Kak Tati mana nih? Ayo dong bantuin nih Riko sama Kak Emma nih. Nah. Up. Wah, bener. Oke. Wah, ini kayaknya lebih cepet nih. Kita lihat waktunya. Masih di bawah 1 menit udah hampir selesai nih. Coba kita lihat. Wah, ayo. Ayo. Wah, lebih cepat 1 menit 3 detik. Wah. Oke. Keren. Sekarang kita akan coba nih yang kelompok 2 kira-kira bisa Tunggu Bang, bentar mempertahankan Bang. bisa mempertahankan keunggulannya kah? Ya. Tunggu ke Bang Ode sebentar. Iya. Bentar nih mau di ini dulu nih. Dinyalain dulu. Nah. Siap. Kita share screen dulu ya. Nah, ini gambarnya berikutnya nih. Sudah siap? Nih, join game dulu ya. Nah, udah siap ya, kirim ya. Nah, udah nih. Gambar gereja juga. Yuk, Ben lagi Ben tadi kelompok 1 ya. Semi, Adel, Kak Vina sama Kak Marni. Ayo. Oke.
Ayo, tadi kelompok 1 bisa 1 menit 3 detik. Wah, kalau di total mereka 2 menit 53 detik untuk 2 puzzle. Kira-kira kelompok 2 bisa lebih baik kah? Oh, bukan. Ini semua udah masuk belum ya? Kamar nih udah? Ayo, jangan sampai ada yang ketinggalan. Wah, 1 menit 10 detik. Ayo, wah, udah lewat nih dari yang kelompok 1. Loh, mana satu lagi? 1 menit 26 detik. Berarti kalau di total dari yang pertama 1 menit 45 detik berarti totalnya ya 3 menit 11 detik. Berarti pemenangnya hari ini adalah kelompok 1. Selamat buat Ben, Riko, Kak Tati, dan juga Kak Emma ya. Oke, ya begitu saja games pada hari ini. Jadi kalau kita bisa melakukannya bersama-sama, ya pasti akan lebih baik, akan lebih cepat. Oke, dikembalikan kepada Kak Marni dan juga Kak Vina dan Kak Emma. Adik-adik, kita akan masuk ke doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoain? Kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa Tuhan beribadah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami memiliki Engkau Tuhan, Gembala yang baik, Engkau Bapa yang agung Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik untuk setiap kami. Engkau membekali kami Tuhan sesuatu yang indah. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami selalu rindu akan firman Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan karena kami percaya Tuhan, bersama-sama Tuhan, kami bisa menghadapi apapun yang ada di hadapan kami. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk kami juga yang akan menghadapi ujian sekolah. Biarlah setiap kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar dengan baik, sehingga kami bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan juga Tuhan, berikan kami kesehatan, dan juga teman-teman kami yang mungkin ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, kamu tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan bahwa kesembuhan berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, keluarga kami Tuhan, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau selalu memberkati Tuhan di dalam segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami, guru-guru kami, kiranya Tuhan Yesus, Kau juga memberikan kesehatan, kekuatan untuk Bapak dan Ibu guru, supaya kami boleh memperoleh ilmu di sekolah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, direktur
Luar biasa ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ade. Bagaimana kita diingatkan nih melalui Joy Alexander dan juga Bapak Paulus, di tengah kelemahan dan kekurangan mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan. Nah, satu hal yang perlu kita ingat nih adik-adik, Tuhan itu memegang setiap musim kehidupan kita. Kekurangan kita pun Tuhan tahu. Tetapi kita itu tetap indah di mata Tuhan karena kita milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita berikutnya. Ku milik. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam
Oke, adik-adik sekalian, tiba waktunya kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya ya buat Ben, Riko, Adel, Semi, dan kakak-kakak Ture yang lain. Mari kita menutup ibadah Ture pada siang hari ini dengan doa dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan dan rahmat Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, seharusnya adik-adik Ture GKR Camanik. Ya Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati kehidupan mereka, dan biarlah kebenaran firman Tuhan terus tumbuh di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, melalui setiap apa yang mereka katakan, setiap apa yang mereka pikirkan, dan setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Dan kiranya berkat Tuhan terus menaungi dan memberkati kami semua ya Tuhan, sekarang dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik Ture, terima kasih ya untuk hadirannya ya. Nanti akan ada hadiah buat kelompok 1, buat Ben, Riko, buat Kak Tati sama Kak Emma. Ditunggu ya hadiahnya apa, nanti dibeli dulu. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah. Nih di spotlight semua. Kira-kira mau ada yang disampaikan dulu atau? Aku mah nggak ada bang. Kita ketemu di GSI aja. Oh oke. Ayo kita tutup dulu pelayanan kita hari ini di dalam doa. Itu mute. Aku berarti ngomong dari situ.